Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oksa Wellen. Saya dari Universitas Pancasakti. Saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengampunya Ibu Irvia Eriza MPD. Di sini saya akan menjelaskan dengan judulnya yaitu penyusutan atau depresiasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu penyusutan atau depresiasi? Penyusutan itu adalah proses pengurangan total biaya secara bertahap dari nilai awal aset perusahaan. Nah, proses ini dilakukan dari waktu ke waktu sesuai umur dan manfaat dari aset itu. Nah, penyusutan ini biasanya dilakukan untuk aset tetap ya, teman-teman. Seperti gedung, kendaraan, mesin, peralatan kantor, dan sebagainya yang aset tetap. Nah, bisa diartikan dalam sederhana juga penyusutan itu ialah penurunan nilai dari aset tersebut. Nah, faktor-faktornya itu ada faktor usia, ada penggunaan, ada nilai residu, ada metode penyusutannya hingga kerusakan fisiknya. Nah, dalam dunia bisnis, penyusutan ini sangat penting karena mempengaruhi aset perusahaan dan laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan penyusutan. Tujuan dari penyusutan itu adalah untuk mengalokasikan biaya aset tetap terhadap masa penggunaannya. Nah, dengan cara ini perusahaan dapat memperhitungkan biaya aset tetap secara efektif dan menghindari biaya yang tidak perlu di masa depan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan. Yang pertama itu ialah umur ekonomisnya, umur dari aset tetap tersebut. Nah, umur ekonomis ini mencerminkan periode waktu yang dianggap ekonomis untuk menggunakan atau memperoleh manfaat dari aset tersebut. Nah, dalam konteks penyusutan, umur ini yang lebih pendek itu akan menghasilkan tingkat penyusutan tahunan yang lebih tinggi. Selain umur ekonomis, faktor yang lain itu adalah nilai residu. Nilai residu itu adalah estimasi nilai aset setelah mencapai akhir umur ekonomisnya. Tingkat nilai residu yang lebih tinggi akan mengurangi jumlah penyusutan selama umur ekonomis aset. Nah, di sini saya memasukkan tiga metode penyusutan marumus dan contohnya ya teman-teman. Nah, ada beberapa metode penyusutan yang dapat digunakan. Yang pertama itu metode garis lurus, yang kedua metode saldo menurun, dan yang terakhir metode unit produksi. Setiap metode itu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih metode apa yang cocok buat perusahaan teman-teman ya. Selanjutnya, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang metode garis lurus. Metode garis lurus ini pengertiannya adalah yang paling sederhana dan yang paling sering digunakan. Dalam metode ini, biaya perolehan aset dibagi dengan estimasi masa manfaat aset untuk mendapatkan jumlah penyusutan tahunan yang sama selama masa manfaat aset. Rumusnya itu ialah biaya perolehan dikurang nilai sisa dibagi masa manfaat. Di mana biaya perolehan itu harga awal beli. Nilai sisa itu estimasi nilai aset di akhir masa manfaatnya, dan masa manfaat itu ialah estimasi berapa lama aset itu bisa digunakan. Contoh soalnya itu, misal nih, perusahaan membeli mesin yang biaya perolehannya itu 100 juta, memiliki estimasi masa manfaatnya 10 tahun. Nah, dengan metode garis lurus, penyusutan tahunannya itu kita bagi aja 100 juta dibagi 10 tahun, itu 10 juta per tahun. Jadi penyusutannya itu 10 juta per tahun. Selanjutnya ada metode unit produksi. Nah, metode unit produksi adalah metode penyusunan yang berfokus pada penggunaan aset, bukan waktu. Dalam metode ini, penyusutan dihitung berdasarkan jumlah unit yang diproduksi dan jumlah jam kerja, bukan berdasarkan berapa lama aset itu dimiliki. Nah, kalau yang tadi kan penyusutannya berapa lama waktu, kalau ini berapa banyak jumlah unit diproduksi atau jumlah jam kerjanya. Nah, rumus penyusutan metode unit produksi itu biaya perolehan dikurang nilai sisa dibagi total unit yang dapat diproduksi. Itu penyusutan per unit. Kalau penyusutan per periode itu adalah penyusutan per unit dikali unit yang diproduksi selama periode tersebut. Ngerti ya teman-teman? Oke, baiklah. Selanjutnya contoh soal. Contoh soalnya, misal nih perusahaan membeli mesin 100 juta.
memiliki estimasi bahwa mesin tersebut memproduksi 200.000 unit selama masa manfaatnya. Metode unit produksi penyusutan per unit mesin ini 100 juta dibagi 200.000 unit atau 500 per unit. Nah, jadi penyusutan per unitnya itu ialah 500 per unit. Jika pada tahun pertama mesin memproduksi 3.000 unit, maka penyusutan pada tahun pertama ialah 500 per unit dikali 30.000 per unit. Nah, sama dengan 15 juta. Jadi penyusutan per periodenya itu 15 juta. Penyusutan per unitnya itu 500 ya. Oke, selanjutnya metode saldo menurun. Nah, metode ini metode yang mengakui bahwa beberapa aset mungkin mengalami penyusutan lebih cepat di awal masa manfaatnya. Tingkat penyusutan ini tetap diterapkan pada nilai buku aset di awal setiap periode. Biasanya ini jarang digunakan ya teman-teman, metode saldo menurun. Nah, rumusnya itu tingkat penyusutan dikali nilai buku awal tahun. Oke, lanjut ke contoh soal aja. Dalam metode saldo penurun, kita perlu menentukan tingkat penyusutan tetap. Misal, tingkat penyusutan adalah 20% per tahun, maka penyusutan tahun pertamanya ialah 20% dikali 100 juta sama dengan 20 juta. Jadi nilai buku di awal tahun kedua itu 80 juta dan seterusnya nilai bukunya. Oke, kesimpulannya, penyusutan adalah konsep penting dalam akuntansi dan manajemen keuangan perusahaan. Mengerti cara kerja dan metode penyusutan dapat membantu perusahaan Anda mengoptimalkan penggunaan aset dan mengelola keuangan yang lebih baik. Ada berbagai metode penyusutan yang dapat digunakan, seperti metode seluruh, saldo menurun, metode unit produksi, yang tadi setelah saya jelaskan. Nah, dalam metode itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Perusahaan itu bisa memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan tersebut. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan saya tentang teori penyusutan dan metode-metode penyusutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.